Baik Bapak Ibu, mari kita mulai webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Sindangkerta, Bapak Denden Gumilar SPD, pada yang saya hormati dan saya banggakan, para narasumber yang selalu semangat berbagi ilmunya demi mewujudkan transformasi digitalisasi pembelajaran, Bapak Dedi Effendi, Bapak Yusrizal SPD, dan Bapak Ulfatu Arif SSI MPD, serta Bapak Ibu guru semua yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita semua dapat melaksanakan acara pada hari ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Izinkan saya, Nina Saparika, membersamai Bapak Ibu semua dalam webinar kita hari ini dalam rangka pemanfaatan teknologi, yaitu aplikasi Quizizz sebagai salah satu penunjang proses pembelajaran yang dapat dijadikan media pembelajaran ataupun alat dukung asesmen interaktif yang memungkinkan adanya kolaborasi antara guru dan peserta didik sehingga tercipta pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Maka dari itu, Hombel SMP Negeri 3 Sindangkerta bekerja sama dengan tim Quizizz menyelenggarakan webinar yang akan dilaksanakan siang ini dan Jumat pekan depan dengan tema Transformasi Digitalisasi bersama Quizizz dan akun Belajar ID. Sebagai upaya adaptasi teknologi dan memberikan pelatihan bagi tenaga pendidik dalam menggunakan fitur-fitur pada Quizizz dan penerapannya dalam pembelajaran. Webinar ini tidak hanya dihadiri oleh Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 3 Sindangkerta, tetapi juga dibuka untuk umum. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka bersama acara kita hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk tetap duduk dalam posisi tegap. Kebangsaanku, bangsa dan Merdeka, hiduplah Indonesia, merdeka, tanahku negeriku yang suci. Hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Sindangkerta,
Bapak Denden Gumilar SPD. Pada Bapak, disilakan. Terima kasih Bu Nina. Kedengaran suara saya Bu Nin? Terdengar jelas Bapak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka melalui Zoom meeting. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tim pemateri dari Kuisis yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa bergabung, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi guru-guru SMP N3 Sinangkerta, umumnya semua para pendidik yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ilmu yang akan diberikan nanti akan menjadikan manfaat khususnya untuk kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna bagi para peserta didik. Kemudian yang saya hormati dan terima kasih pada pengelola Kombel SMP 3 Sinangkerta, Bapak Hendra, Bu Nina, Pak Ulfa, beserta guru-guru hebat yang ada di SMPN 3 Sinangkerta. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini belajar terutama untuk kebutuhan siswa peserta didik dalam pelajaran lebih bermakna lagi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh tim pemateri. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua untuk disampaikan lagi kepada anak-anak dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Jadi ingat sebuah kata mutiara bahwa teknologi dapat menjadi sayap yang akan memungkinkan dunia pendidikan terbang lebih jauh dan lebih cepat dari sebelumnya jika kita mengizinkannya. Amin. Amin. Sebelum dilanjutkan ke acara berikutnya, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Ciamis. Tidak lupa mampir ke Tasik. Ayo kita belajar puisis agar pembelajaran lebih asyik. Langsung saja kita memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan transformasi digitalisasi pembelajaran bersama Kuisis dan akun Belajar ID yang akan disampaikan oleh rekan kita, Bapak Ulfatu Arif, SSI NPD. Beliau telah mengikuti pelatihan Kuisis dan sekarang sebagai school trainer. Kepada Bapak Ulfatu Arif, SSI NPD, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMPN Negeri 3 Sinangkerta, juga kepada rekan-rekan guru di SMPN Negeri 3 Sinangkerta atas waktunya yang telah disediakan. Baik, untuk Kuisis itu sudah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Ristek dalam seperti itu.
sebetulnya Bapak Ibu, materi pertama ini Pak Dedi mau masuk, beliau sebagai super trainer, tapi beliau tadi ada tamu sampai jam 3 katanya. Jadi beliau mungkin nanti sesi terakhir bisa menyampaikan materinya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya mulai saja dengan pengenalan kuisis. Izin share screen. Baik, sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu? Halo? Sudah jelas. Pak Ul. Baik. Baik, transformasi digital bersama kuisis Bapak Ibu. Jadi Departemen Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendikbudristek sudah bekerja sama dengan kuisis dalam transformasi digital. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan kurikulum pada abad ini, pada saat ini, sekarang sudah mengarah digitalisasi pendidikan, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena memang mau tidak mau ini adalah yang harus kita hadapi dan harus kita kuasai juga mungkin ya, dan tidak bisa ditolak Bapak Ibu. Perubahan saat ini, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin sudah itu ya bocor ya dari luar kayaknya. Baik, jadi sekolah berbasis digital itu adalah sekolah yang menggunakan teknologi digital dan platform online untuk mendukung proses pembelajarannya. Tujuannya tentunya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di luar ruangan dan atau di waktu yang terbatas. Seperti itu Bapak Ibu. Beberapa contoh penerapan digitalisasi sekolah diantaranya adalah penggunaan aplikasi berbasis mobile dan juga pemanfaatan perangkat teknologi ada sistem terintegrasi, dan juga kalau waktu dulu kita zaman COVID pembelajaran jarak jauh seperti itu. Nah, untuk mewujudkan sekolah digital itu Bapak, itu diperlukan upaya peningkatan kompetensi guru dalam berteknologi. Mungkin salah satunya usaha yang kita lakukan seperti itu. Nah, baik dalam salah satu hal yang perlu dipersiapkan dengan baik adalah platform untuk menunjang sistem pembelajaran dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Mungkin beberapa platform, salah satunya adalah kuisis ini, seperti itu. Kemudian bagaimana cara membangun sekolah digital Bapak Ibu? Ya, salah satunya memang itu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Termasuk pada sektor pendidikan ini, program sekolah digital menjadi salah satu terobosan yang diadopsi oleh sejumlah sekolah di Indonesia. Karena memang seperti kita ketahui bahwa tingkatan daripada sekolah digital itu ada beberapa Bapak Ibu. Jadi ada sekolah digital 1.0, di mana pada fase awal ini lembaga pendidikan sudah menghadirkan ruang kelas digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Dan adanya sejumlah fasilitas ICT standar yang harus disediakan. Ya. Kemudian para guru-gurunya sudah menggunakan konten digital sebagai bahan ajar. Kemudian juga ada proyektor, mungkin ya, ada perangkat komputer bagi guru pengajar. Kemudian juga ada fasilitas laboratorium komputer. Dan
terutama akses wifi di area sekolah, dan juga sekolah mempunyai website officialnya, kan ya. Kemudian ada juga sekolah digital 2.0, di mana pada tahap ini digitalisasi mulai diterapkan lebih menyeluruh, Bapak Ibu. Jadi interaksi digital juga akan berlangsung secara masif. Untuk mencapai fase ini, perangkat software maupun hardware itu yang dibutuhkan pastinya akan lebih banyak lagi, kan ya? Karena di sana sudah melibatkan LMS, Bapak Ibu. LMS itu Learning Management System. Kemudian juga sudah ada perangkat smartphone atau tablet bagi siswa. Dan juga ada papan tulis interaktif. Kemudian materi pembelajaran dalam bentuk buku sekolah digital, konten yang interaktif. Kemudian juga ada School Management System. Nah, kemudian yang terakhir itu ada sekolah digital 3.0, di mana sekolah itu didorong lebih lagi untuk bisa 100% digital. Jadi semua fasilitas pada fase-fase ini harus optimalisasi oleh warga sekolah mungkin ya. Baik itu tema-tema digital mulai dimasukkan menjadi bagian dari bahan pembelajaran. Ya, tentunya LMS tadi digunakan itu dioptimasi untuk memenuhi pembelajaran abad 21, kemudian School Management System juga lebih komprehensif, penerapan kurikulum berbasis ICT, dan melaksanakan program pelatihan ICT bagi guru untuk meningkatkan kompetensi guru. Tentunya pada sekolah digital 3.0 ini sekolah sudah merencanakan, sudah menganggarkan mungkin ya secara rutin pelatihan ICT setiap tahunnya di anggaran dasar akan keuangannya seperti itu. Mungkin itu hanya mengenai digitalisasi pendidikan mungkin ya. Kemudian sebetulnya apa sih keuntungan digitalisasi pendidikan ini di sekolah ini? Sebetulnya ini adalah kita sebagai guru diuntungkan, Bapak Ibu. Sebetulnya kita diuntungkan. Kenapa? Karena pertama, aksesibilitas siswa dan guru itu dapat mengakses sumber daya pendidikan kapan saja dan dari mana saja. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kita guru dan juga bagi siswa. Kemudian juga keterlibatan siswa, ini siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran, kemudian efisiensi administrasi, sekolah itu juga bisa menerapkan digitalisasi administrasi pada sekolahnya. Kemudian kolaborasi guru itu lebih efektif, keterlibatan orang tua siswa juga lebih bagus, penghematan kertas dan kapur tulis juga bagus ya, tinta mungkinnya tinta whiteboard karena ini lebih paperless mungkin lah, mendekatinya ke paperless. Kemudian juga sekolah bisa mengadakan seperti kursus daring ya dalam jaringan. Dan terutama sekarang mengikuti zaman mungkin itu manfaatnya. Jadi anak-anak tidak mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan mulai berkenalan dengan kuisis. Kalau kita melihat bahwa ya Bapak Ibu ada ya tampilannya ya. Baik. Kalau dahulu kala tahun 1994 Bapak Ibu itu anak-anak dan itu kita jewer ya untuk masuk ke dalam rumah kan ya, karena mereka main bola di halaman di mana gitu kan ya, cari-cari mana sih jewer itu masuk ke dalam rumah untuk belajar atau untuk karena kalau main. Kalau sekarang berbeda, tahun 2024 ini kondisinya sudah sangat berbeda, di mana sebaliknya anak lebih banyak di dalam megang gadget, kemudian ibunya suruh menjewer anaknya bermain di luar gitu kan seperti itu. Nah,
ternyata ini fenomena sekarang nih, disadari atau tidak, bahwa ternyata manusia itu berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap durasi fokus ya yang singkat. Ini berdasarkan penelitian Bapak Ibu ya, sudah ada beberapa yang meneliti bahwa ternyata pengaruh daripada video-video short ya yang sering mungkin diakui atau tidak, kita juga mengalaminya ya, sering. Ternyata menurut penelitian itu membuat durasi fokus makin singkat ya. Nah, ternyata menurut penelitian tersebut semakin kecanduan dengan gadget segala yang medsos tersebut, maka durasi melakukan satu hal dalam satu waktu itu lebih rendah dari ikan mas Bapak Ibu. Banyak ribuan responden dalam penelitiannya dilibatkan bahwa menghasilkan seperti tadi bahwa durasi fokusnya seperti kita ketahui bahwa kelas kita nih ya, di kelas kita kalau kita lagi mengajar jarang sekali atau mungkin ada beberapa orang saja yang bisa fokus sampai 2 pelajaran ya, 2 IP. Kalau kita lihat anak kita itu dalam waktu beberapa menit dia udah fokusnya gitu kan ke pelajaran yang kita terangkan. Memang seperti itu ya, jangankan waktu pembelajaran, waktu asesmen saja itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi anak itu lebih pada mungkin cuek atau tuli mungkin ya, mungkin ada mungkin beberapa yang fokus. Nah, inilah tantangan kita bersama sebetulnya sebagai pendidik untuk memahami ini Bapak Ibu, memahami ini. Jadi sekarang memang zamannya berbeda gitu. Kadang kan kita juga suka kesel ya, ada kita, apalagi saya kebetulan mengajar IPA di mana sudah masuk kepada materi rumus, anak itu sudah tidak connect Bapak Ibu. Fokusnya sudah hilang. Diminta untuk mengerjakan satu soal yang berkaitan dengan rumus yang sangat simpel, misalkan rho sama dengan M per V gitu kan. Hanya pembagian saja mereka sudah tidak mau berpikir. Nah, karena memang ternyata fokus siswa semakin singkat Bapak Ibu ya. Nah, jadi berapa sih fokusnya? Itu hanya bisa 8 detik saja ternyata Bapak Ibu. Tahun penelitiannya. Seperti itu. Sudah berpindah ya. Nah, apakah siswa kita dapat fokus dalam pembelajaran dan asesmen di kelas? Jawabannya ada di Bapak Ibu. Nah, mungkin silahkan diperhatikan anak-anaknya. Apakah fokus dalam pembelajaran dan asesmen di kelas? Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau berkomentar nih? Betul tidak nih kira-kira? Fokus Pak belajar anak-anak fokusnya itu singkat sekali. Betul nggak Ibu? Betul Pak Ul. Apalagi Betul, kalau ya, pertama jam 10:30 ke atas udah pada nggak fokus. Betul. Ya, memang seperti itu Ibu ternyata ya. Makanya kita harus mempunyai metode cantik mungkin ya, metode cantik dalam pembelajaran. Ya biar pembelajaran semakin menarik, biar anak-anak kembali fokusnya dapat. Ya harus salah satunya menggunakan TIK ini untuk proses pembelajaran. Nah, ini mau tidak mau atau dah kita hadapi zaman ini ya, berarti kita harus mendidiknya dengan sesuai dengan zamannya kan seperti itu. Selanjutnya apa itu Quizzes Bapak Ibu? Quizzes itu adalah platform digital berbasis gamifikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan guru menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen yang interaktif dan menyenangkan untuk siswa. Jadi Quizzes ini di setting itu untuk berbasis game ya, gamifikasi.
Apalagi kita diuntungkan karena kita mempunyai akun Belajar ID, Bapak Ibu. So, bagi Bapak Ibu yang telah mengaktifkan akun Belajar ID, ini karena akun Belajar ID ini telah resmi melakukan kerjasama dengan platform Quizizz. Itu untuk memudahkan aktivitas pembelajaran kita. Jadi kerjasama ini merupakan integrasi akun Belajar ID ke sistem Quizizz, sehingga pengguna akun Belajar ID yang menautkan akunnya ke Quizizz itu dapat login dengan mudah, serta dapat menikmati fitur dan berbagai konten premium Quizizz secara gratis, Bapak Ibu. Apalagi kita dibantu oleh Quizizz, ya Bapak Ibu, untuk proses pembelajaran kita, ya kan ya. Jadi ini mempermudah kita sebagai guru sebetulnya mah. Kita harus senang. Ya. Nah, sebelum menggunakan Quizizz, makanya kita harus kenalan dulu dengan platform ini. Ya. Jadi Quizizz ini di settingnya adalah berbasis game, Bapak Ibu, biar menarik. Kan anak-anak suka main FF ya Bapak Ibu, ML dan lain-lain gitu kan ya. Jadi kita coba setting pembelajaran kita atau asesmen kita itu dengan game seperti itu. Apa sih aspek kunci yang menjadi kelebihan Quizizz? Yang pertama itu terdapat 30 juta lebih kuis pelajaran dan lembar kerja yang telah siap digunakan oleh guru. Kemudian juga ada mode game. Jadi mode penyelenggaraan yang bervariasi untuk melakukan kegiatan dengan siswa dengan atau tanpa HP. Mungkin nanti ada mode kertas ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga disuguhkan dengan laporan di mana hasil siswa itu dapat dilihat dan dipantau secara real time 24 jam Bapak Ibu ya, serta pelaporan hasil kinerja kelas maupun kemajuan individu yang sangat rinci. Jadi ini sangat mempermudah kita gitu kan dalam penilaian anak-anak. Quizizz adalah sahabat guru. Jadi tampilannya menarik dan mudah digunakan. Kemudian juga sekarang sudah terintegrasi dengan ada asisten Quizizz AI ya Bapak Ibu ya. AI itu makanya artificial intelligence. Kemudian itu menghemat waktu guru, ya. Selanjutnya, yang pertama itu integrasi akses Belajar ID, akses konten premium, 18 tipe soal premium. Kemudian dapat memasukkan audio dan video ke dalam soal atau slide, memasukkan audio dan video sebagai jawaban. Kapasitas setiap game ada 500 bisa sampai 500 peserta, menyelenggarakan game tak terbatas, menyimpan konten tak terbatas. Nah, dengan telah terjalinnya kemitraan antara Kemendikbud dan Quizizz, saat ini 18 tipe soal di Quizizz dapat diakses gratis dengan akun Belajar ID. Ya. Kita manfaatkan bersama-sama Bapak Ibu. Nah, ada beberapa nih mode game di Quizizz Bapak Ibu. Yang pertama ada penugasan PR, itu sifatnya asinkronus. Penugasan PR ke siswa itu untuk penilaian sumatif atau formatif bisa. Kemudian ada klasik bersifat sinkronus. Mode terpopuler dengan siswa mengerjakan dengan kecepatan masing-masing bisa digunakan untuk penilaian sumatif atau formatif. Ada mode penguasaan, itu sinkronus. Siswa berlomba-lomba ke puncak gunung, ya, mastery peak, ya, dengan KKM yang harus dikuasai siswa. Nah, ini kita tetapkan KKM-nya berapa, Bapak Ibu, kemudian nanti siswa seolah-olah main game ya untuk berlomba-lomba naik ke puncak gunung. Itu bisa digunakan sumatif ataupun formatif. Kemudian ada mode ujian, itu sifatnya sinkronus. Mode serius Bapak Ibu ya. Jadi tanpa nuansa game, mungkin seperti kita lihat ujian tulis atau seperti ya. Itu untuk sumatif. Kecepatan guru ini sifatnya sinkronus, siswa mengerjakan soal per soal sesuai dengan arahan guru. Kemudian juga sifat untuk penilaian dan formatif. Mode kertas sinkronus, siswa menjawab Quizizz dengan kertas QR code, sumatif dan formatif.
review. Siswa menjawab secara bergantian satu persatu, itu untuk ujian formatif. Dan kartu cepat, itu mode tebak-tebakan, Bapak Ibu ya, di mana jawaban berada pada di balik kartu, itu untuk formatif. Aduh, saya lupa tadi. Saya sapa dulu kan, saya Pak Yusrijal. Pak Yusrijal. Ada Pak Yusrijal? Aduh, maaf. Baik. Mungkin nanti pas Pak Yusrijal setelah saya ini ya. Rencanakan dalam hitungan detik, bukan akhir pekan. Jadi ini memberikan pengajaran relevan bagi setiap siswa kini dengan peningkatan dari AI. Nah, bagaimana cara daftar dan menyiapkan akun di Quizizz, Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu untuk menyiapkan laptopnya masing-masing. Atau ini yang laptop di sini ya, Bu. Dibuka Quizizz-nya, Bapak Ibu, yang ada akun belajar ID-nya. Kita praktek bersama-sama, Bapak Ibu. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama ya tentunya laptop ya, yang kita gabung pada akun belajar ID. Masuk ke quizizz.com. Mungkin di sini semuanya sudah masuk ke quizizz.com, pernah mungkin Bapak Ibu ya? Ada yang belum? Yang belum? Semuanya pernah sudah ya Bapak Ibu ya? Baik, masuk ke quizizz.com, kemudian silakan daftar atau login, pilih lanjutkan dengan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada saya berencana menggunakan Quizizz untuk apa? Apakah kalau kita guru berarti untuk sekolah, ya. Kemudian kalau kita guru juga pilih sebagai guru atau tenaga pendidik. Tenaga pendidik di sini ya, mungkin kepala sekolah di sini ada, pelatih instruksional atau sebagai kurikulum, ya. Kemudian pilih sekolah. Sekolah ibu di mana sekolah ibu? Ya. Kalau misalkan ada, nanti diklik. Kemudian beritahu kami alasan Anda ingin dikaitkan dengan akun sekolah. Di sini jangan dipilih saja. Kemudian tambahkan mata pelajaran dan nilai Anda. Jadi Bapak Ibu mengajar apa? Silakan nanti saja mau mengajar apa. Boleh lebih dari satu pelajaran, boleh ya. IPA, matematika, boleh silakan. Kemudian tambah mata pelajaran dan nilai Anda. Mata pelajaran Anda sini ada contohnya, ada ice breaking, pengembangan profesional mungkin ya, pengembangan contohnya. Kemudian kelasnya juga ada ya, tadi kelas berapa gitu kan. Nah, setelah membuat akun, tentunya kita dapat langsung mencari quiz ya, dengan cara klik buat quiz di sini Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu di sini ada 3 pilihan, mau mana yang akan kita buat, apakah impor lembar kerja atau pertanyaan, kemudian bisa juga hasilkan dengan AI atau buat dari awal ya. Kalau buat dari awal berarti kita pilih yang ini. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana cara memainkan kuis? Ya, cara memainkan kuis. Ya, setelah kita buat kuisnya, nah, kita klik yang mulai sekarang. Ya, nah, Bapak Ibu tinggal pilih nanti modenya mau seperti apa. Selanjutnya dimulai, nanti akan ada link, semacam link sama kode yang nampak. Itu bisa dibagikan kepada para peserta ya, pada siswa kita. Seperti itu. Kemudian nah setelah ada kita sudah memberikan asesmen, maka di sana akan muncul nanti laporan ya. Laporan. Baik Bapak Ibu, laporan ini ternyata sangat berguna bagi kita, karena di sana kita bisa melihat persentase penguasaan siswa, kita juga bisa melihat soal-soal mana saja yang susah menurut siswa,
soal mana saja yang dijawabnya paling banyak seperti itu. Jadi itu semacam analisis soal mungkin ya. Kalau dahulu kala kita kan memakai kertas ya Bapak Ibu. Sekarang sudah disiapkan di Quizzes. Jadi kita analisis soal lebih cepat ya. Dan kita juga di Quizzes bisa memilih level soal grade-nya kan ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian bergabunglah di grup komunitas Quizzes Indonesia Bapak Ibu. Ini grup Facebooknya, silakan Bapak Ibu bergabung komunitas Quizzes Indonesia. Di sini sudah ada 30.000 lebih anggota Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang memiliki akun Facebook boleh bergabung komunitas Quizzes. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kita akan praktek sedikit nih. Praktek sedikit untuk yang menggunakan laptop boleh akun kuisnya dibuka Bapak Ibu. Boleh dibuka akun kuisnya Bapak Ibu. Saya akan buka akun kuis saya. Kita akan share screen ya langsung. Oke, izin share screen. Nah, ini sudah masuk. Jadi kalau kita memakai akun belajar ID di sininya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, tadi cara membuatnya adalah kita buat ini kuis. Apa yang ingin Anda buat? Apakah kita ingin membuat kuis, presentasi, video interaktif, pemahaman, dan flashcard seperti itu. Misalnya kita akan membuat kuis Bapak Ibu ya. Kita membuat kuis. Ya, di sini kita akan disuguhkan dengan 3 menu ya. 3 menu. Yang pertama ada impor lembar kerja pertanyaan. Kita klik coba di sini. Ya, ini mau diunggah dari perangkat. Misalkan kita sudah punya format PDF Bapak Ibu ya. PDF, PPT, PPTX, doc ya, PNG, JPG itu bisa. Ternyata dari PNG, JPG itu bisa kita gunakan. Contohnya kita cari misalkan semacam gambar Bapak Ibu ya, atau leaflet misalkan. Saya cari dulu nih leaflet atau poster ya. Poster apa gitu ya. Nah, tentang misalkan di sini ada poster yang langsung bahaya rokok misalkan ini. Ini di save dulu. Yang penting nanti save image. Nah, kita akan coba dari image Bapak Ibu ya. Oke, kita akan coba untuk buat kuis dari image. Unggah dari perangkat. Ah, ini web ya. Coba di open bisa nggak? Itu bukan PNG ya. Terkasih dukung. Oh, dari web page ya. Itu dari foto. Coba. Ya. Oke. Bapak Ibu ya. Saya cari fotonya dulu. Ini web page ya. Web page juga. Baik Bapak Ibu, ini kebanyakan web page ya, yang ininya contoh gambarnya ya. Kalau Bapak Ibu boleh dicoba di akun kuisnya masing-masing dengan memasukkan gambar Bapak Ibu ya. Gambar, kita coba gambar biar ada aneh sedikit. Ini ada nih saya ini ya. Udah ada nih JPG ini. Silakan Bapak Ibu dicoba. Kalau sudah ada yang berhasil boleh sharing-sharing ke kita. Boleh di open mic saja Bapak Ibu, di unmute.
Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak, Ini sudah berhasil. saya sudah masuk. Ya mau tanya dulu, ini udah masuk tapi harus memilih sekolah Anda. Pas saya ketik sekolah saya ketiga belum ada gitu. Belum Di ada ya? juga belum terdaftar gimana ya? Oh begitu, baik. Coba kita cek ya. Pak De, sudah buka sebelumnya belum? Atau pernah buka sebelumnya? Belum, udah tapi di yang lain, yang ini mungkin beda. Pakai ID Pak De. Pakai ID itu, belajar ID itu namanya. Itu akunnya. Udah, tapi saya coba lagi ya. Boleh Pak De. Jadi Di udah share disuruh screen boleh Pak De. milih. Ya. Nanti di share screen saja kalau misalkan masih. Diketikkan saja SMPN 3 Sindangkerta Pak De, coba. Ya tidak tidak terdata di sini. Tapi mau saya coba lagi ya. Tadi padahal udah pakai yang itu. Nah, yang itu ya. belajar ID akunnya. Oh. Mau saya coba lagi tapi. Oh iya Pak, boleh Pak. Iya, bentar. Ya, baik Pak. Nanti hasilkan kuis ya Bapak Ibu. Coba kita lihat hasilkan kuis. Tadi settingan berapa soalnya itu lewat ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini sudah langsung jadi soal dari poster yang tadi. Tapi kita harus cek lagi karena memang AI ini walaupun teknologi digital yang canggih ya, tapi tetap kita harus cek lagi. Ditakutkan ada salah jawaban atau salah pernyataan Bapak Ibu. Itu betul di gambarnya kan dampak pembuangan sampah di sungai. Kita cek gambarnya Bapak Ibu ya. Cek gambar yang tadi apakah betul tentang dampak pembuangan sampah atau tidak gitu ya. Coba kita lihat. Nah, saya stop dulu berarti ya atau gimana nih? Stop dulu deh. Berarti ya Pak. Pak Yusrijal. Iya. Ya. Iya Pak. Ada yang mau ditambahkan Pak? Bagus. Suaranya pembuatan soal yang dasar aja dulu. Oh yang dasar dulu aja ya? Bagus. Iya, untuk yang dari awal dulu untuk pembuatan soal. Kalau AI ini nanti udah kelas selanjutnya nanti. Oh iya. Ya maaf Pak. Siap. Oke, berarti kita yang jangan memakai dulu ini ya Pak ya, jangan memakai dulu gambar ya. Oke, kita yang awal aja dulu. Tiga. Yang saya ya share screen yang kuisis ini ya. Oke. Baik. Ya, ini di sini kita sudah buat game pertanyaan aja ya. Ini pertanyaannya ini seperti ini. Kita balik lagi ke awal aja ya Pak ya. Baik, kita dari awal aja dulu. Pak Dede gimana? Sudah tersolusikan? Sudah ada solusinya? Sudah bisa masuk? Pak Yusrijal gimana kalau seperti itu Pak? Adakah seperti itu Pak? Sudah. Oh sudah. Untuk penambahan sekolah itu biasanya kalau tidak terdata, yang di sampingnya kan ada add tuh. Jadi add itu yang kita tekan, kita buat nama sekolah. Nanti otomatis akan tersimpan gitu. Bisa tersimpan. Oh begitu ya. Oh iya. Kalau nama sekolah kita tidak terdata. Baik, ini kita sudah ada pembuatan soal. Mungkin ini tadi pembuatan soalnya dari create. Kemudian kalau tadi saya memilihnya adalah dari
gambar ya, sebetulnya itu belum mungkin nanti ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen membuat soalnya dari soal orang lain, itu bisa di searching Bapak Ibu, searching tipe soal seperti apa yang Bapak Ibu ingin buat atau mata pelajaran apa. Itu berarti loncat tadi. Loading ya. Nah, di sini berarti ya. Buat Bapak Ibu. Kemudian di sini kuis. Nah, di sini misalkan buat dari awal. Nah, kita akan membuat apa? Jenis pilihan di pertanyaannya, pilihan ganda, isian singkat. Di sini ada tanggapan terbuka, jawaban gambar, jawaban video, ada survei juga, ada essay, jawaban audio. Jadi siswa bisa merekam jawaban mereka, ya. Jawabannya audio biar supaya kita ditakutkan tidak mereka tuh mengisinya dengan orang lain misalkan atau dikerjakan oleh orang lain. Ini bisa dengan jawaban audio Bapak Ibu. Kemudian ada awan kata. Selanjutnya ada ini interaktif atau pemikiran tingkat tinggi. Ada menjodohkan, ada seret dan lepas, ada penanda, ada mengkategorikan, kemudian ada mode susun ulang, drop down, gambar berlabel. Kemudian pada pelajaran matematika juga kita disediakan ada respon matematika Bapak Ibu. Di sana berisi rumus-rumus matematika tentunya. Ada juga grafik. Jadi ini bagi pengajar matematika sangat dimudahkan sekali ini ya. Kemudian juga ada nanti kita bisa membuat presentasi berupa slide ya Bapak Ibu. Nah, untuk pembuatan soal misalkan kita akan pilih beberapa ya, pilihan ganda misalkan. Kita akan buat pilihan ganda Bapak Ibu. Nah, bisa di sini. Pertanyaan kita kalau misalkan manual kita bisa ketik di sini apa yang dimaksud dengan misalkannya apa gitu kan bisa. Nah, ini opsi jawabannya bisa kita kita bisa edit nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin akan dilanjutkan sama Pak Yusrijal ya Pak ya, mungkin ya mengedit kuis publik Pak. Pak Yus. Oke, siap. Ya mungkin seperti itu Bapak Ibu pengenalan kuisis, mungkinnya pengenalan awal dari saya tentang kuisis seperti itu yang dasarnya. Mungkin untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Pak Yusrijal. Karena tadi mungkin Pak kita belum berkenalan nih Pak nih, boleh Bun sama Bu Nina mungkin nanti ya. Baik, silakan Bu Nina. Saya akhiri mungkin presentasi dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ulfatu atas pemaparan materinya yang luar biasa dan sangat menginspirasi. Kita lanjutkan ke narasumber yang kedua, Bapak Yusrijal SPD. Beliau juga mengikuti pelatihan kuisis dan sekarang sebagai kuisis school trainer. Kepada Bapak Yusrijal, disilakan. Tolong share screen-nya. Boleh Pak? Oh screen-nya, iya. Nggak lupa saya. Sekalian perkenalan mungkin Bapak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terdengar suara saya Bapak Ibu. Amin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini ya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, dan walaupun kita berjauhan, alhamdulillah silaturahmi kita masih bisa kita laksanakan. Kemudian selawat dan salam mari kita kirimkan buat junjungan alam, Bapak Ibu guru hebat ya, walaupun kita sibuk ya, tetapi dengan kesibukan kita masih juga untuk sama-sama belajar untuk mengupdate diri, karena tanpa pembaruan atau mengupdate diri ini ya kita rasanya akan tertinggal nanti, apalagi dengan zaman Genska lebih canggih daripada kita. Tapi dengan adanya kuisis ini kita akan selalu menjadi orang terdepan nanti, memperkenalkan diri kepada kita semua. Jadi kita sengaja pada kesempatan ini sama-sama belajar tentang transformasi digital bersama Kuisis ya. Jadi perkenalkan, nama saya Yusuf Rizal ya, saya guru SMK Negeri 3 Dumai ya. Jadi di Riau ya, Bapak Ibu berada di Bandung atau di mana saja. Jadi saya adalah salah satu guru yang ada di Riau ini. Pada IKIP Padang dan tamat tahun 1998. Kalau untuk organisasi di sekolah, ya saya kebetulan pada saat ini menjadi wakil ketua Kombel dan dipercaya untuk membantu kawan-kawan di guru tentu tidak bisa lepas daripada buku olahraga dan bersepeda. Itulah sedikit tentang perkenalan untuk diri saya. Jadi kalau di sekolah, anak-anak atau teman-teman memanggil saya adalah panggilan dengan Pak Yus itu. Ya, itu beberapa waktu yang lalu saya mengikuti trainer untuk Kuisis School, dan alhamdulillah udah berjalan beberapa waktu. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Arif tadi ya. Jadi Kuisis itu gunanya adalah untuk asesmen dan penilaian. Ini intinya. Ya, Kuisis adalah gunanya untuk asesmen dan penilaian. Kuisis dapat membantu guru dalam menyiapkan asesmen murid, baik itu asesmen pembelajaran maupun asesmen kompetensi minimum atau AKM. Jadi Kuisis mahasiswa. Jadi intinya adalah untuk asesmen dan penilaian itu. Kemudian Kuisis juga mempunyai beberapa kelebihan untuk kita. Ya, saya sendiri alhamdulillah semenjak sangat membantu kita di dalam pembelajaran. Jadi salah satunya itu adalah memberikan interaktif dan ini adalah salah satu daripada keuntungan Kuisis tadi. Kemudian nanti fleksibilitas dalam waktu. Jadi asesmen tadi kalau kita memberikan dalam bentuk PR nanti atau dalam bentuk ujian langsung. Nah, nanti akan kita lihat ya seperti apa kalau kita ingin memberikan dalam bentuk PR. Dan seperti apa kalau
pada Jumat depan yang akan kita jelaskan. Kemudian nanti statistik dan analisis. Juga nanti hasil ujian daripada siswa kita juga akan langsung, jadi banyak sekali. Ya, itu. Dan insya Allah nanti ini dengan waktu yang 2 hari ini, ya, hari ini dengan Jumat depan itu akan kita lihat nanti sampai nanti hasil daripada ujian siswa nanti, insya Allah, ya. Kemudian saya ingin kita jelaskan untuk pembuatan soal. Mohon informasi Bapak Ibu, screen-nya share. Ada Pak, cuman suaranya terputus-putus. Keluar kan? Ada. Oke. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai laptop, silakan berjalan bersama-sama mencobakan, ya, apa yang kita buat pada hari ini dan ada hasilnya daripada kegiatan kita itu. Silakan Bapak Ibu masuk ke quizzes seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Arif tadi, ya. Tolong ya, tandanya apa? Di nama kita nanti di sini akan tertera, di sini di bawahnya ada akun belajar ID. Ini bedanya kalau kita mengejar ID ini. Nah, ini di bawah nama kita akan tertera nanti, ya, akan tertera akun belajar ID, ya. Tapi kalau kita menggunakan akun yang lain itu keterbatasannya sangat banyak sekali itu. Oke, sekarang kita coba membuat latihan membuat soal, ya. Latihan membuat soal. Semoga nanti hasilnya bisa Bapak Ibu nikmati nanti untuk proses pembelajaran untuk siswa nanti ke depannya itu. Yang pertama, silakan nanti Bapak Ibu tekan tulisan buat di sini. Ya, silakan kita tekan buat. Kemudian di sini ada beberapa item pilihan kita. Ada di sini quizzes, presentasi, video interaktif, pemahaman, dan flashcard. Ya, karena tujuan kita adalah untuk membuat asesmen, ya, maka kita tekan adalah quizzes. Silakan Bapak Ibu tekan quizzes. Ya. Setelah quizzes kita tekan, di sini akan keluar nanti beberapa pilihan untuk kita nanti. Ya, pilihan. Di sini dari katakan adalah untuk buat aktivitas baru. Jadi di sini ada beberapa buah pilihan nanti. Yang pertama adalah impor lembar kerja atau pertanyaan. Ini yang pertama. Maksudnya apa di sini? Kita untuk pembuatan soal atau asesmen nanti itu kita bisa ambil daripada dokumen, ya, dokumen tadi bisa berupa dari Google Form. Itu yang pertama. Yang selama ini kita membuat soal menggunakan Google Form itu bisa kita kita impor, kita masukkan ke quizzes. Nah, ini pilihan pertama. Atau dari spreadsheet, ya, atau dari PDF. Ini bisa kita masukkan ke quizzes nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita bisa mengambil soal, ya, dari hasil AI, dari AI. Maksudnya apa? Dari AI ini adalah soal-soal tadi bisa kita ambil, kita impor nanti daripada situs web atau dari teks atau dari Google dokumen gitu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah soal tadi bisa kita buat sendiri. Ya, kita ketik sendiri. Nah, ini. Jadi ada 3 pilihan. Yang mana yang enak? Ya, yang enaknya jelas dari soal-soal yang udah ada. Tapi untuk awal ini, ya saya mengajak kepada kita semua, ya kita gunakan yang ini dulu, buat dari awal. Karena ini
Ya di sini nanti soal-soal tadi juga bisa kita ambil dari tempat yang lain nanti. Jadi silakan Bapak Ibu guru hebat, silakan diklik buat dari awal. Ya silakan. Untuk ini akan tampil seperti ini nanti ya. Setelah kita klik buat dari awal tadi, di sini nanti kita mendapatkan beberapa pilihan soal kita nanti. Ada pilihan ganda, isian singkat, jawaban gambar, esai, jawaban video, bunda jawaban audio, survei, ya awan kata, menjodohkan, susun ulang, seret, drop down, penanda, gambar berlabel, mengkategorikan, dan khusus untuk matematika adalah respon matematika dan grafik matematika. Jadi ada sekitar 18 jenis soal yang bisa kita berikan nanti ke siswa kita. Nah, tetapi memang dari 18 ini ya tentu nggak akan mungkin semuanya mau kita berikan. Yang tentu kita cari yang gampang saja. Kalau saya sebagai guru, saya paling saya gunakan dua ini aja, pilihan ganda dan desain singkat aja. Kenapa? Ya ini yang gampang. Kalau yang lainnya gimana bisa kita berikan ke siswa? Bisa, ya. Nanti kalau ada waktu nanti minggu depan kita akan cobakan juga beberapa nanti dari 18 ini. Nah, sekarang kita ambil dulu yang pertama adalah pilihan ganda ini. Silakan Bapak Ibu klik pilihan ganda. Nah, keluar seperti ini nanti, ya, keluar seperti ini. Ya, kita ketik di sini soalnya apa. Ada masukan dari Bapak Ibu, silakan. Apa yang mau kita tanyakan di sini? Silakan. Bapak Ibu, silakan. Apa kira-kira pertanyaan yang mau kita masukkan di sini? Ada masukan, Bapak Ibu? Dilanjut aja Pak dengan pertanyaan dari Bapak aja contohnya Pak. Oke, siap. Ya, misal sekarang kita ambil aja soal ya. Ya, siapa misalnya? Proklamator kita misalnya. Proklamator Indonesia. Ya. Setelah kita buat soalnya, di sini akan ada beberapa opsi jawaban dari kita nanti. Ya, jawaban. Ya. Nah, misal kita buat di sini misalnya Hatta misalnya. Kemudian di sini Soekarno misalnya. Atau di sini nanti Soekarno Hatta. Ya. Atau di sini misalnya kita bikin Sultan Syahrir misalnya. Ya. Kemudian kalau kita di sekolah kadang-kadang kan pilihannya itu kan ada 5 ya. Ada 5 sampai E misalnya. Di sini opsinya bisa kita tambah. Ya. Kita tekan di sini, tambah opsi. Nah. Ya, kita tambah di sini misalnya. Sultan Syahrir atau kita bikin yang lainnya ya, Amir